Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mulia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fatwa-fatwa tentang jual beli. Nah, yang perlu pertama kali kita ketahui adalah apa sih itu pengertian dari jual beli. Pengertian jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lainnya menurut syarat dan rukun tertentu. Kemudian kita masuk ke dalam bagaimana sih hukum jual beli dalam pandangan agama. Hukum jual beli sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Adapun dalil di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang mana bunyi artinya di situ ada, padahal Allah menghalalkan jual beli. Selanjutnya masuk dalam rukun dan syarat jual beli. Pembeli dan penjual harus orang yang berakal. Tidak boleh di sini orang gila, karena menurut pendapat ulama itu orang gila tidak sah hukumnya kalau mereka melakukan transaksi seperti itu. Kemudian tidak ada unsur paksaan. Artinya di sini dengan kemauan sendiri, dia beli dan dia jual itu dengan kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksanya. Kemudian barang yang dijual itu haruslah barang yang suci. Tidak boleh menjual barang yang najis, karena barang yang najis tidak boleh dijadikan uang. Misalnya itu seperti khamar, hal-hal yang memabukkan kita seperti itu. Kemudian harus ada manfaatnya. Manfaatnya di sini tidak boleh kita menjual barang yang tidak bermanfaat, karena hal ini di dalam agama itu dilarang seperti itu. Kemudian masuk ke dalam contoh kasus fatwa tentang jual beli. Di sini saya mengutip tiga fatwa tentang jual beli DSN MUI. Yang pertama jual beli salam, kemudian jual beli istisna, dan yang ketiga jual beli istisna paralel. Nah, di video ini saya akan menjelaskan contoh kasusnya, karena untuk fatwanya itu ada di dalam makalah, dan di dalam makalah tidak mencantumkan kasus-kasusnya. Di sini saya akan memberikan jelasannya agar lebih jelas. Yang pertama itu contoh kasus pada fatwa jual beli salam. Seperti apa contohnya? Nah, misalnya ada orang pesan salak. Pak, pesan salak 1 kintal. Berapa harganya, Pak? 10 juta. Dibilang sama bapak tuh. Oke, 10 juta. Ini Pak uangnya, saya bayar di depan. Nah, seperti itu. Uangnya langsung saya bayar. Nah, kapan salak 1 kuintal itu bisa diserahkan, Pak? Nah, tahun depan akan saya serahkan, misalnya seperti itu. Oke. Nah, di sini uang tunai, uangnya itu di depan, artinya uang muka, uangnya udah saya bayar secara lunas seperti itu. Dan untuk salaknya itu dibayar tahun depan setelah selesai hitungannya, setelah selesai akad ini. Nah, itu mulai dihitung 1, 2, 3 sampai tahun depan itu diserahkan dengan bapak itu. Nah, uang tunai, barang nyusul, inilah yang disebut dengan akad salam seperti itu. Pada masa sahabat ini sering digunakan untuk pada komoditas-komoditas makanan seperti kurma, gandum, dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk kepada contoh kasus fatwa jual beli istisna. Ya, di sini misalnya saya memesan lemari dengan spesifikasi seperti ini, dan seperti ini, seperti itu.
kepada pengrajin. Nah, pengrajin itu pengrajin menerima pesanan saya, kemudian dibuat terlebih dahulu dengan sesuai yang saya inginkan tadi, kan. Terus saya di sini boleh tidak langsung kasih uangnya, artinya tunggu selesai barangnya itu sudah jadi, kemudian si pengrajin tadi memberitahu saya bahwa barang sudah jadi, mungkin barulah saya bayar. Nah, di situ boleh. Di sini kalau akad salam tadi kan harus uang mukanya harus ada uang muka lu secara lunas, harus bayar. Kalau di istisna ini dia boleh bayar DP, boleh barangnya dibuat terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian lanjut masuk yang terakhir, itu fatwa tentang jual beli istisna paralel. Bagaimana contohnya? Contohnya itu seperti ini. Nah, contohnya gini, saya ingin membeli mobil dengan modifikasi seperti ini, kemudian seperti itu dengan kriteria saya yang saya inginkan. Kemudian saya tidak tahu di mana memesan mobil seperti itu. Nah, kemudian saya datang ke bank, dan bank di sini sebagai penjual. Bank memesan kepada produsen yang memproduksi mobil tadi. Kemudian bank memberikan persyaratan yang saya inginkan tadi, mobil itu seperti apa kan, seperti itu kan, seperti apa yang saya inginkan tadi. Kemudian diproduksilah, dibuatlah terlebih dahulu sesuai yang saya inginkan tadi. Kemudian setelah jadi, nah itu dijual kepada bank, dan bank menjualnya kepada saya, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan di dalam grup ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.